Baik, Bismillah. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, kama yuhibbu rabbuna wa yarda. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla faj'al lana ya rabbana kulla syai'in sahlan wa yassaran. Amin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin aman ba'du. Naam. Ayuhal ikhwah dan akhwat sekalian, ya, atau mungkin hadir akhwat semua karena akhi yang ikhwan ini uzur ya, Muhammad Fadoli itu dia sedang sakit ya, insyaallah. Dan malam hari ini akhwat semua sepertinya. Baik. Ini adalah pertemuan perdana. Ya, pertemuan perdana kita membahas kitab Imla Al-Muyassar. Nah, dan karena ini pertemuan perdana, jadi kita mungkin akan membahas muqaddimah ya. Terus kenapa kita belajar Imla gitu ya. Kan tidak mungkin hari pertama langsung latihan, kan nggak mungkin. Nah, jadi kita malam hari ini santai saja dulu ya. Dan bagi mungkin ada teman atau keluarga yang ingin bergabung itu masih bisa bergabung ya, karena ini masih muqaddimah. Jadi ketinggalannya tidak terlalu jauh. Baik, buku Imla Muyassar ini ditulis Al-Imla Al-Muyassar. Al-Imla itu adalah materi ya, yang berkaitan dengan tata cara penulisan. Nah, tata cara penulisan dalam bahasa Arab ya. Tentunya ada berbagai jenis penulisan dalam bahasa Arab ya. Yang imla'i, nah, tunggu sebentar. Nah, di dalam penulisan bahasa Arab itu ada kaidah-kaidahnya ya, dan kita tidak bisa apa namanya sembarangan dalam menuliskan kata-kata dalam bahasa Arab. Jadi ada kaidahnya, ada pakem-pakemnya. Bagaimana cara menulis huruf ini, cara menulis huruf ini, nah seperti itu. Tentunya ada juga yang berbeda dengan imla ya, yaitu seperti Rasam Osmani gitu ya. Penulisan Quran itu kan berbeda kaidahnya nanti dengan imla. Ya, apa ya, agak agak serak. Nah, baik, imla muyassar kemudian bi uslubin jazabin ma'al asilati wa tatbiqat. Dengan bahasa atau susun kata yang jazab, yang bagus, ma'al asilah wa tatbiqat. Dengan soal-soal dan juga penerapan-penerapan. Jadi insya Allah mudah. Kemudian modulnya ini ringkas, hanya 56 halaman. Ya, jadi semoga ya selesai sebulan atau 2 bulan lah, selesai lah ya, insya Allah ya. Kalau kita rutin sepekan sekali, ya semoga insya Allah selesai. Kemudian ini masih baru kitabnya, ya. Ini kan lihat ditulisnya ya, Tabatul Ula, cetakan pertama 1446 Hijriah atau 2024 Masehi, kan baru baru kan sekarang kan. Nah, 2024 kan baru sekarang. Nah, jadi ini masih baru. Nah, baik, mukaddimah ya. Kita baca terkait mukaddimahnya. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam, ya, 'allama al-insana ma lam ya'lam. Ya. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mengajarkan dengan pena, ya. 'Allama al-insana ma lam ya'lam. Ya. Yang telah mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Wassalatu wassalamu ala ma arsalahu Allah bil huda wan nuri basyiran wa nadhira. Dan salawat serta salam kepada Dia yang telah Allah kirimkan dengannya petunjuk dan juga cahaya dan kabar gembira dan peringatan. Itu maksudnya Nabi Muhammad SAW, gitu ya. Fakana afsahu man nataqa wa afdala man utiya jawami'al kalimi wa faslal khitab nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Dan yang paling afdol ya dari siapa yang dia itu mendatangkan ucapan-ucapannya yang baik, kemudian
dari khutbah-khutbahnya yang rinci itu adalah Nabi kita Muhammad ya Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dan juga keluarganya dan para sahabatnya seluruhnya. Ya, mereka itu adalah ahlul lughah. Ya, mereka adalah ahlul lughah. Mereka adalah ahli bahasa. Ya, makanya kita yang bahlul ini ya, kita yang nggak bisa bahasa Arab ini, kita belajar bahasa Arab untuk bisa memahami ucapan Nabi, untuk bisa memahami Al-Quran, memahami hadis, gitu ya. Nah, kita orang Indonesia ya, tidak terlahir kemudian kita langsung bisa bahasa Arab, itu kan tidak. Kita pasti belajar dulu perlahan. Ini huruf alif, ini huruf ba, ini huruf ta ya. Saya ingat sekali waktu kecil itu diajarkan di namanya turutan ya dulu namanya saya itu. Itu belajar huruf hijaiyah pertama. Alif fathah a, ba fathah ba. Itu artinya kita ini dari awal itu kita memang tidak tahu ya. Nah, bahkan itu baru pengenalan huruf hijaiyahnya dan membaca Al-Qur'annya, belum kepada memahami maknanya. Ya. Makanya kita perlu belajar bahasa Arab. Amma ba'du fa inna ilmal imla minal ulum allati la yastaghni anha talabatul ilmi. Adapun setelahnya ya, amma ba'du, itu adapun setelahnya ya, maksudnya setelah uh, ucapan awal tadi yaitu pujian kepada Allah ya dan juga sholawat kepada Nabi, kemudian menyebutkan bahwasanya Nabi adalah yang paling fasih, Nabi yang paling baik khutbahnya dan juga ucapan yang paling baik ya. Maka penulis kemudian mengatakan amma ba'du. Adapun setelah itu ya saya ingin menjelaskan fa inna ilmal imla'i minal ulum allati la yastaghni anha talabatul ilmi. Bahwasanya ya ilmu imla ini adalah termasuk ke dalam ilmu-ilmu yang ya penuntut ilmu itu butuh kepadanya. Termasuk ke dalam ilmu yang penuntut ilmu ini butuh kepadanya. Ya. Jadi imla ini ilmu penting. Seorang penuntut ilmu ini butuh terhadap ilmu ini. Wa ashabul qalam dan para penulis, ya ashabul qalam. Ya, orang-orang yang biasa menulis ini perlu dengan belajar imla. Ya. Wa khassatan fi hadha zaman alladhi nara fihi katsiran min hamalati syahadatil aliyah. Dan khususnya ya fi hadha zaman, pada zaman ini alladzi nara yang kita melihat ya fihi di dalamnya, yaitu di dalam zaman ini kita lihat kasiron ada banyak min hamalati syahadatil aliyah ya dari pembawa-pembawa syahadah-syahadah yang tinggi ya. Syahadah-syahadah yang tinggi. Nah, banyak kan orang-orang berpendidikan itu kan punya syahadah-syahadah yang tinggi. Nah, wal munasibil marmuqah la yuhsinuna al-kitaba as-sahihah. Nah, dan afan ya, ini saya tidak tahu ya, wal munasibi al marmuqah ini afan yang tidak tahu ya. Intinya ada ya dari mereka itu yang penulisannya itu tidak benar ya. Jadi kita ini perlu ya belajar agar kita penulisannya itu benar. Wala yufarriqu baina hamzatil wasl wal hamzatil qata' ya. Dan mereka wala yufarriquna dan mereka tidak bisa membedakan antara hamzah wasl dan hamzah qata'. Ya, hamzah wasl sama hamzah qata' tidak bisa membedakan. Ya, padahal sudah syahadah aliyah. Ya, ini perlu. Ya, makanya ini perlu. Ya, bedakannya saya kalau di kelas juga ya. Kalau di kelas saya ngajar itu saya selalu uh, mentasydid ya. Anak-anak ya santri-santri itu ketika mereka nulis hamzahnya itu nggak jelas. Hamzahnya wasl apa kotak gitu ya. Atau mereka harusnya hamzah kotak ditulis hamzah wasl sama mereka. Padahal mereka sudah SMA. Maka saya tegaskan di situ, antum ini sudah SMA. Nulisnya harus sudah benar gitu. Karena kan sudah tiga tahun di pondok ya SMP ya 3 tahun, masa di SMA penulisannya masih masih salah di bagian yang sangat sederhana hamzah gitu kan. Nah, ini harusnya sudah mahir di bagian ini, gitu kan? Kapan suatu kata ditulis dengan hamzah kotak? Kapan suatu kata ditulis dengan hamzah
wasl. Ya. Hamzah qata itu yang ada roksul ainnya, ada kepala hamzahnya itu di atasnya. Kalau hamzah wasl adalah hamzah yang bentuknya hanya lurus saja dan bisa dibaca langsung. Nah, nanti insya Allah rincinya ada di pembahasan materi. Ya. Wal aliful mamdudah wal maksurah. Dan alif yang mamdudah dan alif yang maksurah. Nggak tahu kapan harus nulis alif yang tegak sama alif yang bengkong, yang maksurah. Nah ini penting ya. Kadang orang tulis nama Salma. Gimana cara nulis nama Salma? Apakah Salma dengan alif yang tegak atau dengan alif yang bengkok? Nah, ini dipelajari di mana? Di imla. Kemudian bagaimana dengan kata misalnya Mustafa? Apakah dengan alif yang lurus ataukah dengan alif yang maksurah, yang bengkok? Ya, dalam istilah kita. Nah, ini perlu dipelajari. Lida wajadtu ini ya. Lida wajadtu anna al-hajah masatun ila kitabi mukhtasarin yashrahu qawaid al-imla bitariqatin sahlah. Oleh karena itu, ya, saya mendapati ya, bahwasanya al-hajah ya, adanya kebutuhan masa yang besar, yang kuat. Adanya kebutuhan yang kuat ila kitabin mukhtasar kepada suatu kitab yang ringkas, yang mukhtasar, yang ringkas. Yashrahu qawaid al-imla yang menjelaskan kaidah-kaidah imla, kaidah-kaidah imla bitariqatin sahlah dengan cara yang mudah. Ya. Jadi penulis ini merasa saat sebelum menyusun kitab ini ya, penulis itu merasa bahwasanya banyak orang yang dia itu ternyata meskipun sudah syahada atau sudah apa namanya sudah seharusnya bisa, tapi ternyata dia itu mendapati banyak orang ternyata nggak bisa membedakan hamzah wasal, hamzah qata, nggak bisa membedakan alif mamdudah sama alif maksurah. Ya, penulisannya nggak benar, gitu ya. Penulisannya tidak benar. Nah, maka yang seperti ini, sepertinya ya dari masalah-masalah itu penulis kemudian memikirkan dan mendapati bahwasanya apa sepertinya masyarakat kita ini butuh suatu kitab yang ringkas, yang khusus membahas imla ini, agar penulisannya itu bisa benar. Wa yu'aliju ya, wa yu'alijul akhta'a asyai'ah fil kitabah dan mengobati kesalahan-kesalahan ya, ya ya, ya, yang ada ya, yang ringan ya, pun yang berat ini fil kitabah di dalam penulisan. Ya. Jadi dalam penulisan alif mamdudah. Alif mamdudah. Ini loh, alif mamdudah sama alif maksur. Al-alif al-mamdudah wal maksurah. Tadi ya. Fil kitabah di dalam penulisan. Khoto-khoto ya kesalahan-kesalahan syar'i yang menjadi biasa di dalam penulisan. Wa yurshidu ila sawabiha dan memberikan petunjuk kepada benarnya. Benarnya gimana nih? Tulisan kayak gini salah. Terus benarnya gimana? Nah, wa yurshidu ila sawabiha. Ya, jadi memberikan petunjuk kepada benarnya itu bagaimana? Nah, wa min huna atat risalatu al-imla al-muyassar. Dan dari sinilah ya atat datanglah sebuah risalah. Maksudnya buku ya. Datanglah sebuah risalah atau tertulislah sebuah risalah itu yang berjudul Al-Imla Al-Muyassar gitu ya. Al-Imla Al-Muyassar namanya. Rojian ini ya. Rojian antasudda hadzal faragh. Hmm. Dengan harapan untuk bisa meluruskan atau membenarkan kekosongan-kekosongan ini gitu ya, agar bisa membenarkan kekosongan atau kesalahan-kesalahan yang ada ini ya. Watafiya bil ghardil mansyud. Nah, ini hafal saya nggak tahu ya. Tapi al ghard ini maksudnya adalah tujuan ya. Mansyud ini maksudnya mungkin ya yang terbangun gitu ya. Nah,
Tidak ada tujuan yang terbangun. Nah, dari adanya penulisan ini. Allah a'lam. Waqad harisna ala an takuna hadhihi risalah wadihah wadihatil alfadi wal ma'ani. Dan kami sungguh telah ya waqad ya dan sungguh harisna kami telah bersungguh-sungguh ya kami telah rajin ya sana harisna ya kami telah bersemangat ya ala antakuna hadhihi risalah agar risalah ini atau kitab ini itu wadihah mudah jelas ya, wadihah itu jelas wadihatal alfadi wal ma'ani lafat-lafatnya jelas makna-maknanya juga jelas ya jadi berharapnya penulis ini kitab yang ringkas ini ya sudah susun ini jelas secara lafat-lafatnya ini jelas makna-maknanya juga jelas gitu ya tidak ada apa namanya kebingungan di dalamnya nah khaliyatan minas su'ubati wat takallufi wa dzikril khala wa dzikril khilaf nah terbebas dari kesulitan ya jadi tidak ada kesulitan dalam kitab ini ya penulis berharapnya seperti itu ya tidak ada kesulitan dalam kitab ini wat takalluf dan beban ya dan beban dalam kitab ini kemudian wadzikril khilaf dan penyebutan perbedaan jadi nggak ada perbedaan kayak ini ada yang mengatakan bentuknya gini ini ada yang mengatakan ini enggak ya ada satu aja yang rajih kemudian yang diterapkan di situ ma'al i'tina'i bil amsilati wa tadribatil imlahiyah tentunya ya dilengkapi juga dengan contoh-contoh amsilah ya tadribat latihan-latihan ya terkait imla ini jadi lengkap, ada contohnya, ada tadribatnya, ya ada latihan-latihannya, ya. Jadi nanti bisa langsung diterapkan. Waduh, ngeblur. Wa ya'ti hadzal kitab ضمن سلسلة تيسير العلوم الشرعية والعربية التي أعددناها تلبية لحاجة المعاهد والكليات الشرعية إلى مقررات مناسبة للتدريس تكون مرجعا لطالب العلم الشرعي في أولى مراحله. Nah, dan kitab ini datang ya, kitab ini ya, dan kitab ini didatangkan dan dia itu merupakan suatu bagian dari suatu rangkaian yang disebut Taisirul Ulum Syara'iyah wal Arabiyah. Ya, jadi ada suatu kurikulum ya atau silsilah ya, kurikulum namanya Taisirul Ulum Syar'iyah wal Arabiyah. Jadi penulis ini bukan hanya menulis Imla Muyassar. Penulis juga menulis Nahwu Muyassar. Tapi bukan Nahwu Muyassar Ustaz Aceng ya. Beda ya. Ini kan orang Mesir ya yang ini. Nah, penulis ini selain sebelum menyusun Imla itu dia sudah menulis Sorof Muyassar, Nahwu Muyassar gitu ya, Terus ada Balaghah, kemudian ada Faraid kalau nggak salah. Nah, kemudian baru yang 2024 ini menulis Imla Muyassar dimasukkan ke dalam kurikulumnya yang dia buat itu. Nah, nama kurikulumnya itu adalah Taisirul Ulum Syar'iyyah wal Arabiyah. Gitu ya namanya. Allati a'dadnaha yang kurikulum ini kami susun itu talbiyatan sebagai bentuk jawaban ya. Sebagai bentuk jawaban lihajatil mahaj ya. Untuk kebutuhan-kebutuhan pondok-pondok ya lihajatil mahid untuk kebutuhan pondok-pondok ya karena pondok-pondok kan butuh kan kitab-kitab yang ringkas yang mudah untuk santri-santrinya nah makanya penulis ini menciptakanlah kurikulum yang isinya itu muyasar itu taisir yang mudah-mudah wal kuliah syar'iyyah dan kuliah-kuliah syar'iyyah ya, kuliah-kuliah syar'i ya, kuliah-kuliah Islami ila muqarraratin munasibah yang dimana pondok-pondok ini dan kuliah syariah ini ya butuh kepada muqarrar ya muqarrar ini modul ya modul-modul muqarrarat modul-modul munasibah yang cocok ya kadang kan ada pondok yang merasa ya kita nih kayaknya belum nemu nih modul yang cocok untuk santri kita di pelajaran ini nah atau ada suatu mahat ali misalnya yang kita ini kayaknya perlu nih modul yang ringkas ya tapi ini kira-kira kitab apa ya karena banyak kitab kan tebel-tebel ya nah
Nah, begitu ya. Jadi ini juga faidah ya. Kadang ya orang itu menganggap bahwasanya menulis itu harus sesuatu yang kompleks, yang besar, gitu ya. Karena kita sering melihat karya-karya itu karya-karya yang tebal, gitu kan? Ya kan? Kita kan sering melihat kitab kitab ulama kan tebel-tebel gitu kan. Syarah Nubala, Al-Kabair, Riyadhus Shalihin gitu kan. Kan tebel-tebel kan. Nah, juga ada misalnya apalagi ya? Banyak ya kitab-kitab ulama intinya yang dia itu tebal-tebal gitu ya. Padahal ya banyak kaum muslimin juga ya kalau yang tebal-tebal itu khusus untuk yang sudah takhusus ya, yang sudah mendalami ilmu syar'i, sudah punya ilmu alatnya, nahu sorof, usul fikih dan yang lainnya, maka dia masuk ke situ kan. Nah, bagi yang pemula-pemula ini tentu dia nggak bisa langsung baca ke kitab-kitab yang tebal-tebal itu kan. Ada orang yang baru belajar bahasa Arab terus langsung baca Fathul Bari misalnya, ya kelenger ya. Misalnya baru belajar sekilas langsung baca Fathul Bari misalnya, ya langsung kelenger ya. Nah, makanya ya kita secara runtut ya belajar yang taisir-taisir dulu, ya. Belajar yang ringkas-ringkas dulu, yang mudah-mudah dulu. Nah, apalagi kalau untuk litadris di sini dikatakannya untuk mengajar litadris ya. Untuk mengajar kan namanya mengajar ya, mengajar itu kan pasti waktunya dibatasi ya kan, sepekan sekali atau sepekan dua kali gitu kan. Maka kita butuh mukoror gitu kan, mukoror yang dia itu kira-kira bisa selesai tapi cakupan ilmunya itu dapat gitu kan. Nah makanya penulis itu menulis kitab ini kurang lebih seperti itu ya, menulis kitab ini dan kitab-kitab lainnya yang masuk dalam kurikulumnya dia yang namanya Taisir al-Ulum Asy'ariyah wal Arabiyah. Baik, takunu marji'an yang dimana kurikulum ini menjadi sumber atau ya sumber ya atau pustaka sumber ya ya talabil ilmi syar'i bagi penuntut ilmu syar'i ya fi ula marahilihi di tahapan di pertama kali tahapannya dalam belajar ilmu ya. Jadi targetnya penulis itu adalah membuat buku-buku yang dia itu dipelajarinya itu oleh penuntut ilmu pemula di awal ya, bukan yang penuntut ilmu yang sudah apa namanya mutakhosis di atas itu, tidak, yang masih awal. Nah, masih awal perjalanan pertama. Nah itu cocoknya itu beliau itu menyusun kitab untuk mereka para penuntut ilmu yang masih awal-awal itu gitu ya, jelas ya. Jadi karena kita kan merasa kita masih awal nih, atau ada yang merasa kita sudah sangat tinggi sekali tingkatannya. Tentu tidak kan, kita semua yang hadir di sini kan insya Allah masih merasa bahwasanya kita ini masih sangat awal, masih sangat pemula. Ya kita kalau dibandingkan para ulama, wah ini udah bagaikan langit dengan gorong-gorong gitu. Kan jauh sekali kan, ulama itu masya Allah udah jauh lah. Para masyayikh itu sudah sangat jauh sekali. Kita ini masih masih rendah ini, kita masih di tahap awal gitu. Bahkan mungkin sampai selesai umur kita itu kita belum sampai ya seperempat saja dari ilmunya para ulama itu belum sampai gitu kan. Berat ya. Yang penting kita terus apa? Terus belajar dan tidak lompat-lompat. Karena emang nggak boleh belajar ilmu itu lompat-lompat, nggak boleh. Karena nggak maksimal. Gitu ya. Karena tidak maksimal. Jadi belajar satu, mantapkan, kuatkan, pahami, baru lanjut tingkat. Gitu. Nggak bisa kemudian, wah saya langsung saja lah. Misalnya, belum belajar nahu, belum jam sorof, langsung balaghah misalnya. Atau langsung usul fikih misalnya. Ya nanti berat gitu ya. Nanti berat. Jadi harus di tahapan awal dulu, nahu, sorof, imla, gitu kan. Ya yang mudah-mudah apa namanya, ya dasar-dasar dulu. Memang seperti itu, gitu ya. Lama Ustaz, ya nggak apa-apa. Namanya belajar memang prosesnya seperti itu. Tidak ada yang instan. Wa wallahu as'alu an yanfa'a, bagian terakhir ya penutupnya. Wallahu as'ala an yanfa'a bihadzal kitab kulla man qara'ahu wa darrasahu wa an yaj'alahu khalisan liwajhihil karim. Ya. Dan ya demi Allah ya, saya memohon ya, semoga
kitab ini bisa bermanfaat ya bagi siapa saja yang membacanya dan mengajarkannya. Ya, berarti penulis mendoakan bukan hanya kepada yang membaca, mendoakan kepada yang mengajarkan juga ya. Ini penting bagi kita siapa tahu nanti apa namanya menulis faidah-faidah gitu ya. Maka kita juga mendoakan bukan hanya orang yang membaca ya, tapi yang mengajarkan juga itu didoakan. Wa an yaj'alahu dan agar menjadikannya, kemudian menjadikan kitab ini ya amalan dia membuat kitab ini khalisan liwajhillah. Ikhlas untuk wajah Allah Subhanahu wa taala yang mulia. Ya. Jadi beliau berharap menulis kitab ini itu sebagai ladang pahala beliau. Nah, innahu waliyyu dzalika wal qadir alaih. Sungguhnya Allah itu walinya hal itu dan juga Allah itu mampu ya. Allah itu sang maha mampu ya akan atas hal itu. Ya, jadi Allah lah yang mampu untuk menjadikan uh, amalannya ini diterima, kemudian menjadi buku yang bermanfaat, menjadi banyak faidahnya, banyak yang banyak dimanfaatkan kaum muslimin. Itu hanya Allah yang bisa memberikannya. Ya. Antum tahu sendiri bahwasanya kitab itu ada banyak. Ya, tapi kenapa kalau kita nyebut kitab-kitab terkenal ya, pasti ya yang di pikiran kita hanya itu ya. Itu keberkahan. Ya. Kita tahu kitab yang judulnya Arbaun, ya, judulnya Arba'in, itu ada banyak. Tapi ketika ada orang nyebut Arba'in, kita ingatnya pasti Nawawi. Arba'in Nawawi, ya kan? Itu namanya keberkahan. Allah jadikan kitabnya itu terkenal, masyhur, berkah dan dikaji oleh kaum muslimin. Ya, seperti itu. Padahal kitab yang judulnya Arba'in itu banyak. Ya. Tapi Allah jadikan yang selalu diingat kaum muslimin ya. Ketika nyebut Arba'in Nawawi, bahkan orang-orang yang istilahnya ya mungkin awam saja pasti tahu kitab Arba'in Nawawi. Pasti tahu Arba'in pasti Nawawi tahu. Arba'in Nawawi seperti itu. Nah, maka Al-Imam Malik ya, Al-Imam Malik rahimahullah taala ya, ketika menulis Alkitab Muwatta itu beliau ya ada orang yang mengatakan kepada beliau ya bahwasanya antum kenapa nulis kitab ini? Kan sudah banyak orang yang nulis kitab hadis. Untuk apa antum nulis kitab ini gitu kan? Oh sudah banyak yang nulis gitu kan? Maka kembali mengatakan ya maka nalillahi yabqa ya. Apa saja yang kita niatkan untuk Allah Subhanahu wa taala pasti akan dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan nyatanya benar ya. Yang kitab hadis ya yang sekarang masyhur Muwatta itu ya sampai sekarang awet sampai sekarang ya. Dari Imam Malik rahimahullah taala. Karena ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Itu juga alasan ya. Jadi kita ini dalam berdakwah itu ya. Kadang kita ini merasa aduh, ngapain sih buat poster dakwah? Udah banyak yang bikin gitu. Ya kenapa? Kalau sudah ada yang buat terus kita buat lagi kenapa emangnya? Nah, misalnya kita ada momentum Ramadan misalnya. Ada momentum nih Ramadan. Sudah ada yang share ya keutamaan bulan Ramadan, sudah ada yang bagikan. Kita buat poster dakwah lagi misalnya ya. Kita buat poster dakwah lagi dengan desain yang beda misalnya. Kita share lagi. Ya nggak apa-apa. Gitu. Nggak apa-apa. Yang penting kita ikhlas. Itu karena Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Jadi tidak selalu kemudian kan sudah ada yang lain. Kenapa saya harus dengan hal itu juga? Bisa jadi ya dari satu dua yang kita share itu ternyata keberkahannya lebih lebih besar, gitu kan? Karena tidak tahu, gitu loh. Karena tidak tahu. Nah, makanya jangan pernah apa namanya berhenti menyebarkan kebaikan, yaitu ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala, gitu ya. Antum punya peluang untuk melakukan kebaikan, ya. Ikhlas, nggak apa-apa, lakukan saja, nggak usah permasalahkan aduh yang lain mah sudah banyak, gitu kan? Habis satu saja misalnya, status ya ringan misalnya apa namanya hadis misalnya kita nyarap sebuah hadis ya, kemudian kita bagikan di status kita ya meskipun kita tahu wah itu mah orang sudah pada tahu hadis itu ya nggak apa-apa kita bagikan saja yang penting kita ikhlas ya, kita ikhlas misal lagi orang ada orang marah-marah ya, kita nggak tahu ya
Hadisnya mungkin sudah terkenal ya, la taghdab falakal jannah. Janganlah marah maka bagimu surga. Ya. Kemudian kita bagikan saja di status. Ternyata yang baca orangnya lagi marah-marah. Orangnya lagi marah-marah, kemudian jadi taubat istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Atau kita mungkin ya lupa gitu kan. Banyak orang yang sekitar kita ini lupa. Kita tulis ya. Salah satu sunnah sebelum makan adalah membaca Bismillah. Ya, tulis hadisnya ya. Ya gulam, samillah, makul yaminika, makul mimma yalik. Ya, lampirkan hadisnya, tulis ya. Sunnah sebelum makan adalah baca Bismillah. Bisa jadi ada orang mau makan, atau bisa jadi ya ada orang yang lupa setiap kali mau makan nggak baca Bismillah. Terus kita share ternyata jadi ingat, oh ya, saya lupa nih. Ada sunnah Nabi yang tertinggal. Kalau mau makan baca Bismillah. Nah, jadi jangan apa namanya meremehkan amalan yang amalan itu kita ikhlas, gitu ya. Jangan pernah meremehkan amalannya ikhlas. Jangan, ya jangan pernah meremehkan amalannya ikhlas. Sudah ada yang sedekah ke masjid, pembangunan masjid ya, sudah ada yang sedekah 5 juta misalnya, aduh, itu sudah ada yang sedekah 5 juta. Oh, saya mah nggak usah, kayaknya udah cukup itu. Nah, nggak apa-apa, antum kalau masjidnya masih butuh, kasih 20.000, 10.000 nggak apa-apa. Ya, donasi nggak apa-apa. Kalau misalnya masih butuh buat pembangunan, kasih saja. Siapa tahu ternyata uang kita yang sedikit ini, ya, uang kita ya, bukan antum ya, uang kita ya. Uang kita yang sedikit ini ternyata dipakai untuk genepi beli semen ya. Semennya kurang 10.000 ini, terus ada emas 10.000, alhamdulillah, genep. Kemudian semennya dipakai bangun masjid, ya. Masjidnya jadi apa? Jadi ya karena semen yang kita beli, terus masjidnya dipakai terus sholat sampai hari kiamat, ya, kita terus dapat pahala jariahnya, gitu kan? Nah kadang kita ini sering kali ya di zaman sekarang ini meremehkan amalan-amalan kebaikan ya. Nah, seperti itu. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Dan selawat ya Allah kepada nabinya ya, kepada nabi kita Muhammad dan pada keluarganya dan para sahabatnya seluruhnya ya. Ini mukaddimah dari al-fakir ila afi rabbih ya, seorang yang fakir ya kepada ampunan Tuhannya ya, Dr. Abdul Syakur Muallim Abdul Ma'lam atau Muallim ini ya, Abdul Farih. Nah, Dr. Abdul Syakur. Ya. Namanya Dr. Abdul Syakur. Nah, jadi penulis kitab ini namanya siapa? Dr. Abdul Syakur atau Abu Aisyah. Ini kan namanya Abu Aisyah. Ini Abu Aisyah. Nah, ini emailnya, ini nomor HP-nya ya. Siapa tahu nanti mau konsultasi ya, minta fatwa ya. Tapi otomatis karena ini bukan orang Indonesia ya. Berarti dia apa namanya? Makanya bahasa Arab gitu kan. Seperti itu ya. Jadi tujuan penulis ya menulis kitab ini adalah agar kaum muslim ini bisa mudah dalam penulisan bahasa Arab gitu ya. Dan banyak juga hal yang disebutkan oleh penulis ini ya, bahwa saya ternyata banyak orang-orang ya yang di zaman sekarang meskipun sudah belajar itu masih banyak yang melakukan kesalahan-kesalahan dalam penulisan kaidah-kaidah bahasa Arab ya. Makanya beliau ini terinspirasi. Ini saya nulis ini nih. Saya nulis ini penting nih. Seperti itu. Baik, mendekati jam 9 ya. Nah, sudah saya bilang kan ini mukadimah atau habis ini kita. Ya kan? Mukadimah penulisnya atau sudah habis. Nah, materinya baru besok. Ya, materinya baru baru besok. Nah, baik, sisa 3 menit terakhir. Tafadhol yang punya pertanyaan. 3 menit ya. Soalnya ini zoomnya bukan premium. Saya belum bisa beli zoom premium pada rumah. Silakan mau bertanya. Halo, nggak ada? Jelas ya, karena mukadimah saja ini seperti taklim ini jadinya. Kita seperti kajian. Gimana? Paham nggak? Insya Allah Ustaz. Insya Allah. Baik. Ukti siapa? Syafa'atul ummah. Syafa'atun umamah. Nah, ada yang mau ditanyakan? Ukti syafa'atul ummah. Anak ikut kelas ini gerakan anak mengajar pelajaran imla. Sedangkan pelajaran imla di pondok anak tuh seperti hanya mendikte sebuah nas kepada santriwati. Tapi saya
rasa mereka belum bisa maksimal karena masih jenjang MTW. Ya, IMLA itu apa namanya, bukan hanya mendikte sebenarnya. Jadi ada marhalah sebenarnya, ada marhalah. Kadang kalau misal santri itu, ya kalau MTW itu berarti kan SMP ya, madrasah apa, sanawiyah wusta ya, betul nggak? MTW Ya. ya. Nah itu harusnya sudah bisa, ya sudah bisa mulai belajar imla dari dasar pengenalan alif lam syamsiah, alif lam komariah, kemudian diterapkan juga di situ latihan-latihan, gitu kan? Latihan-latihannya juga diterapkan, gitu ya. Ini mana yang al syamsiah, mana yang as syamsiah. Seperti imla itu, karena imla itu kaidah menulis, jadi harusnya lebih banyak menulis di imla, gitu ya. Beda sama hiwar. Kalau hiwar itu lebih banyak bicara, atau dia takbir, misalnya, atau kiroah. Ya, kalau di silsilah itu namanya ada al-kiroah wal kitabah. Nah, itu buku dasar itu bagus. Nggak kenal imla, wis belajar itu dulu, apa? Namanya al-kiroah wal kitabah. Baca, yang penting berani ngomong dulu, ngomong Arabnya lancar, baca pelan-pelan, didikte, kemudian latihan nulis sampai halamannya penuh, biar nanti bisa tak bisa apa, terbiasa menulis Arab. Kemudian dibarengi juga dengan imla ini nggak apa-apa. Baik, habis waktunya karena kita zoomnya ini bukan premium ya. Kita tutup ya. Saya kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Insya kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Sudah jam 9 juga. Warahmatullahi. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh.